Setiap hari miliaran orang menggunakan produk kesehatan, mulai dari vaksin hingga produk perawatan kulit. Namun, di balik produk tersebut terdapat proses panjang yang melibatkan inovasi teknologi dan sistem keselamatan yang ketat. Di dalam video ini, kami akan membahas bagaimana vaksin subunit dan MSDS pada produk skincare berperan dalam mendukung sustainable healthcare industry. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai vaksin subunit, mulai dari pengertian vaksin subunit, jenis-jenis vaksin subunit, hingga cara kerjanya. Pengertian vaksin. Vaksin merupakan produk biologis yang digunakan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar mampu mengenali dan melawan penyakit tertentu. Jadi, tubuh dapat membentuk antibodi dan memori imun sehingga ketika terpapar penyakit yang sama di kemudian hari, tubuh dapat memberikan respon yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya ada pengertian dari vaksin subunit. Vaksin subunit adalah salah satu vaksin yang banyak digunakan saat ini. Vaksin subunit merupakan vaksin yang dibuat hanya dari bagian tertentu mikroorganisme penyebab penyakit, seperti protein atau antigen tertentu. Karena tidak menggunakan seluruh virus atau bakteri, vaksin ini dianggap lebih aman dan memiliki resiko efek samping yang lebih rendah dibandingkan beberapa jenis vaksin lain. Selanjutnya, jenis-jenis vaksin subunit. Vaksin subunit memiliki beberapa jenis, yaitu vaksin protein subunit yang menggunakan protein tertentu, lalu vaksin polisakarida yang menggunakan partikula kompleks atau polisakarida dari permukaan bakteri, vaksin konjugat yaitu vaksin polisakarida yang dikombinasikan dengan protein agar respon imun menjadi lebih kuat, lalu vaksin rekombinan yang dibuat menggunakan teknologi rekayasa genetika untuk menghasilkan antigen tertentu tanpa menggunakan patogen secara langsung. Lalu untuk cara kerja dari vaksin subunit ini dimulai ketika antigen dimasukkan ke dalam tubuh melalui vaksin. Antigen tersebut dikenali sebagai benda asing oleh sistem imun. Jadi selanjutnya tubuh akan menghasilkan antibodi dan membentuk memori terhadap antigen tersebut. Jadi ketika sewaktu-waktu tubuh terpapar patogen, sistem imun dapat mengenalinya dengan cepat dan segera menghasilkan respon pertahanan yang lebih efektif. Dengan demikian, risiko terjadinya penyakit dapat berkurang atau bahkan bisa dicegah. Nah, selanjutnya di sini ada materi rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu teknik memodifikasi materi genetik suatu organisme untuk menghasilkan sifat atau produk tertentu yang diinginkan. Dalam pembuatan vaksin subunit ini tuh, gen yang mengkode protein antigen dari virus atau bakteri terus diambil kemudian dimasukkan ke dalam sel inang seperti bakteri, ragi, ataupun sel mamalia. Nah, dengan cara ini tuh sel inang tuh bisa memproduksi protein antigen dalam jumlah yang besar tanpa harus menggunakan seluruh mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, yang kedua ada produksi protein rekombinan. Setelah gen antigen berhasil dimasukkan ke dalam sel inang, sel tersebut itu akan diperbanyak dalam bioreaktor sehingga menghasilkan protein antigen secara terus-menerus. Protein yang dihasilkan tuh disebut protein rekombinan karena dibuat melalui teknologi DNA. Protein inilah yang nantinya tuh bakal digunain sebagai bahan utama vaksin subunit untuk merangsang sistem imun tubuh mengenali patogen tertentu. Nah, selanjutnya ada purifikasi. Protein rekombinan yang dihasilkan masih bercampur dengan komponen lain dari sel inang itu dilakukan proses purifikasi atau pemurnian. Tahap ini tuh bertujuan untuk memisahkan protein antigen dari zat-zat pengotor sehingga diperoleh produk yang aman, murni, juga berkualitas tinggi. Purifikasi itu sangat penting gitu. Nah, selanjutnya ada efisiensi industri. Penggunaan teknologi rekayasa industri dan protein rekombinan tuh bikin proses produksi jadi lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Industri dapat menghasilkan vaksin dalam jumlah yang besar, waktu yang lebih cepat, juga meningkatkan keamanan yang lebih tinggi karena gak perlu menggunakan patogen hidup secara langsung. Selain itu, limbah produksinya dapat diminimalkan sehingga mendukung konsep sustainable healthcare industry yang lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan.
Jadi melalui rekayasa genetika, produksi protein rekombinan, dan juga proses purifikasi, vaksin subunit itu dapat diproduksi secara aman, efektif, dan juga efisien. Teknologi ini tuh tidak hanya meningkatkan kualitas produk kesehatan, tapi juga mendukung keberlanjutan industri kesehatan di masa depan. Dalam industri kosmetik, penggunaan bahan kimia tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai keamanan bahan tersebut, yaitu Material Safety Data Sheet atau MSDS. MSDS merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai karakteristik bahan kimia, potensi bahaya, cara penanganan, penyimpanan, hingga prosedur keselamatan kerja dan tindakan darurat. Dengan adanya MSDS, pekerja dapat memahami risiko yang mungkin muncul selama proses produksi sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Dalam produk skincare terdapat berbagai bahan kimia aktif yang memiliki fungsi berbeda-beda. Misalnya, niacinamide yang berfungsi membantu mencerahkan kulit dan menjaga skin barrier. Salicylic acid yang digunakan untuk membantu mengatasi jerawat melalui proses eksfoliasi, serta retinol yang berperan dalam mempercepat regenerasi kulit dan mengurangi tanda penuaan. Selain bahan aktif tersebut, industri kosmetik juga menggunakan alkohol, fragrance, pengawet, serta berbagai jenis asam seperti AHA dan BHA. Bayangkan sebuah produk kesehatan berhasil dibuat dengan teknologi yang sangat canggih, tetapi proses produksinya tidak memperhatikan keselamatan. Sebaliknya, sistem keselamatan yang baik juga tidak akan cukup apabila tidak diiringi inovasi produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pada vaksin subunit, fokus utamanya adalah inovasi teknologi untuk menghasilkan vaksin yang aman dan efektif. Sementara pada industri skincare, berfungsi memastikan bahan kimia dapat digunakan, disimpan, dan didiskusikan aman. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan sustainable healthcare industry. Inovasi menghasilkan produk